Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk kembali manfaatkan TPA Basiri. Pemerintah Kota Banjarmasin tambah alat separator sampah anorganik dan organik di TPA Basiri. Selesaikan administrasi dengan PLN, rumah pompa Sungai Belasung segera beroperasi. Setelah sempat disegel, pemerintah Kota Banjarmasin mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk kembali memanfaatkan tempat pemrosesan akhir atau TPA Basiri. Menyusul diterimanya surat balasan dari kementerian yang memperbolehkan pemerintah kota untuk mengakses wilayah yang sebelumnya digaris polisi. Namun ditegaskan, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dibukanya TPA Basiri ini bukan ditujukan untuk pengoperasian pembuangan sampah, melainkan untuk melakukan perbaikan TPA baik dari segi sistem pembuangan maupun pengelolaan limbah atau sanitasi. Untuk itu, ia pun dengan cepat menginstruksikan seluruh SKPD terkait untuk saling membantu melakukan perbaikan kondisi di TPA Basiri. Terlebih Rabu mendatang dijadwalkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti akan datang ke Banjarmasin dan meninjau kondisi TPA Basiri. Saat kunjungan tersebut, Yamin ingin menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Banjarmasin untuk menangani permasalahan sampah benar-benar serius. Ia berharap Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan bantuan, misalnya saja membangunkan tempat pemilahan sampah terpadu atau TPST. Surat tanggal 25 Maret ditujukan ke kementerian untuk minta hal dan sebagainya, itu ada isi suratnya. Alhamdulillah tanggal 27 Maret sendiri pun sudah ada jawaban. Ya, masalah tadi ya. Ya Pak Lip, 27 Maret sudah ada jawaban. Nah ini kan tenggang waktu yang sangat sayang, waktu yang kita diberikan kesempatan oleh kementerian. Kementerian mengapresiasi untuk silakan kamu perbaiki TPA kamu, tapi bukan untuk melakukan bukan untuk dilakukan pembuangan sampah. Sampah tetap ke Bakula, tapi perbaiki kondisi di sini. Apabila mereka datang melihat kondisi kita benar serius, sudah itu, maka orang akan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang akan selanjutnya akan kita laksanakan. Artinya kita akan berkomit apakah kita harus dengan kita tidak akan melakukan open dumping, tapi kita akan melaksanakan yang namanya sanitary landfill. Tapi kalau dari sekarang kita belum ada kegerakan dan sebagainya, itu bisa dikatakan serius? Tidak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Isnaini mengharapkan agar penanganan sampah di Banjarmasin bisa dilakukan dengan baik dan secepatnya. Setidaknya pada 2025 ini permasalahan sampah bisa dituntaskan sepenuhnya dan tidak berlanjut ke tahun berikutnya. Kita meminta nanti kepada apakah ke pemerintah kota juga melewati dinas bagaimana penyelesaian untuk jangka pendek, jangka sekira, jangka panjang, dan jangka sedang dan jangka panjang seperti itu, agar penyelesaian sampah ini tidak lagi menjadi satu momok yang nantinya membuat Banjarmasin ini menjadi daerah yang tidak peduli dengan sampah atau kondisi yang kurang bagus, kurang nyaman, sehingga Banjarmasin tidak bisa meraih adipura kembali. Ia juga menekankan sebelum kunjungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR nanti, setidaknya beberapa hal yang harus dibenahi dan diperbaiki di TPA Basiri bisa diselesaikan. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di tengah krisis sampah saat ini, pemerintah Kota Banjarmasin tambah alat separator sampah anorganik dan organik atau ASANO di TPA Basiri. Alat separator sampah anorganik dan organik ini sudah dilakukan uji coba untuk mengetahui seberapa maksimal alat ini dalam bekerja. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan setelah uji coba selama 1 jam, mesin bekerja maksimal dan dapat memilah sampah dari 1 truk yang berisi 2 ton sampah. Ia menambahkan pemilahan itu membuat sampah terbagi menjadi beberapa bagian.
Mungkin perkiraan kita estimasi dari unit yang ada itu dikerjakan mungkin dalam 1 jam itu bisa memproduksi dapat 1 sampai 1,5 ton sampah yang bisa dipilah. Jadi berpilahnya itu ada yang menjadi semacam kayak bubur, nah itu akan bisa kita jadikan kompos, terus ada yang bagian dari plastik, sisanya ada yang residu. Nah residu inilah yang sebenarnya yang harus boleh dibuang ke banjar bakulah. Diketahui Asano dirancang khusus untuk memisahkan sampah berdasarkan massa jenis untuk memudahkan pengelolaan sampah di fasilitas persampahan. Asano dibuat untuk meningkatkan produktivitas industri, meningkatkan tingkat daur ulang serta efisiensi pemilahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah. Fudail dan Novi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin tengah menyelesaikan administrasi kelistrikan dengan PLN untuk operasional rumah pompa Sungai Belasung. Proyek pembangunan rumah pompa dan pintu air yang berlokasi tepat di samping Balai Kota Banjarmasin sendiri telah sepenuhnya rampung meski sempat menemui beberapa kendala. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadia, kebutuhan daya listrik untuk bisa mengoperasionalkan rumah pompa ini sangat besar, yakni sekitar 157 kV ampere. Saat ini pihaknya masih menyelesaikan administrasi kelistrikan untuk rumah pompa dan pintu air tersebut bersama pihak PLN. Suri pun menargetkan rumah pompa dan pintu air pertama di Kota Banjarmasin sudah beroperasional pada pertengahan April ini. Pihaknya juga harus menyiapkan biaya operasional dan pemeliharaannya pasca aliran listrik yang sudah terpasang dan menyiapkan bayaran bulannya. Kondisi bangunan dengan prasarana pompa segala macam memang sudah terpasang dan sudah kami lakukan running test ya, itu sudah bisa jalan. Nah, teman pada saat ini memang kebutuhan daya untuk bisa mengoperasionalkan sangat besar kan, sangat besar, mungkin sekitar 147.000 ya, 140 totalnya. Jadi memang itu memerlukan persiapan baik dari sisi kami, dari sisi administrasi maupun juga dari PLN. Untuk diketahui, keberadaan rumah pompa dan pintu air sendiri diklaim bisa mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di 3 kawasan sekitar Sungai Belasung, yakni kawasan Jalan Lambu Mangkurat, Airsup Prapto, dan MT Haryono. Rumah pompa ini dapat menahan air pasang sekaligus mengalirkan air ke Sungai Martapura agar tak meluber ke jalanan dengan daya hisapnya mencapai 1.000 liter per detik. Proyek pembangunan ini menghabiskan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Fudail dan Novi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk kembali manfaatkan TPA Basiri. Pemerintah Kota Banjarmasin tambah alat separator sampah anorganik dan organik di TPA Basiri. Selesaikan administrasi dengan PLN, rumah pompa Sungai Belasung segera beroperasi. Pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-22 pada Sabtu kemarin di halaman kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan berlangsung meriah. Acara diisi dengan pembacaan sejarah berdirinya Kabupaten Balangan oleh Panitia Penuntut Kabupaten Balangan (PPKB) dan penampilan tarian massal Mandau Apui di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan. Tak hanya itu, drum band Gita Muda Praja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan juga turut menyemarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-22 ini.
Dengan tema masyarakat rakat, pembangunan cepat, prestasi meningkat. Peringatan ini menunjukkan semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kabupaten. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnuriandi Sulaiman, Bupati Balangan Abdul Hadi, Wakil Bupati Ahmad Fauzi, serta para kepala daerah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hadi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kehadirannya pada puncak peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Balangan. Bupati juga menekankan komitmen pemerintah Kabupaten Balangan untuk terus berjuang mencapai prestasi lebih besar, baik di tingkat regional maupun nasional di masa mendatang. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Balangan agar pelayanan untuk masyarakat dapat lebih maksimal. Di samping kita melaksanakan visi misi kita sebagai penjabaran janji-janji kami yang telah dituangkan ke dalam RPJMD, tentu kami juga melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka memperbaiki pelayanan publik pemerintah daerah. Sering orang bertakut, apa itu pelayanan inovasi daerah? Inovasi daerah itu adalah satu inovasi dan terobosan di mana kita semakin meningkatkan dan semakin meningkatkan terus pelayanan publik kita kepada masyarakat kita di Kabupaten Balangan. Misalnya, tadi kita berbagi mobil ke Pembakal, ke RT, ke Perdesa, itu dalam rangka birokrasi tematik, dalam rangka birokrasi melayani. Jadi kan ada alasan lagi kepada desa dari desa hujan ada masyarakat minta bantu ke pemerintah kabupaten, jalan karena sudah ada mobil gitu. Nah jadi kita akan memperbaiki birokrasi pelayanan kita sehingga masyarakat kita benar-benar merasa dilayani. Bukan PJ ini, Sikda. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dalam sambutannya mengucapkan selamat atas Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-22. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Balangan meskipun merupakan kabupaten termuda bersama Kabupaten Tanah Bumbu, tapi telah menjadi salah satu kabupaten terkaya di Kalimantan Selatan. Ini luar biasa, ini perlu dicontoh kepada bupati yang lain, bupati wali kota, walaupun benar-benar sedikit tapi bisa diatur. Nah, cukup gimana, pokoknya membangun daerah. Ini kan kita lihat di videonya, luar biasa membangun daerah, membangun kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Kita lihat artinya sungainya asri kan tadi, luar biasa itu. Sampai kita bertanya itu luas panjangnya berapa sungai? Kalau seandainya panjang kan ini luar biasa untuk wisata kan itu. Dan ternyata di sini banyak wisata yang bagus yang ini dikelola oleh bupati. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yakin di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Hadi dan Wakil Bupati Ahmad Fauzi, Kabupaten Balangan akan semakin maju. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Balangan Expo 2025 membuka rangkaian Hari Jadi ke-22 Kabupaten Balangan dengan meriah. Ribuan warga hadir di lokasi Kompleks Tugu Maritim untuk menyaksikan langsung penampilan spesial dari band The Massive. The Massive membawakan sejumlah lagu hitsnya yang langsung disambut kor massal dari penonton. Suasana semakin hidup dengan sorak-sorai dan nyala lampu dari ribuan ponsel yang menghidupi malam pembukaan. Bupati Balangan Abdul Hadi membuka langsung acara ini dengan pesan untuk menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hadi mengajak seluruh masyarakat untuk ramaikan Balangan Expo, serta mengunjungi berbagai stand yang telah disediakan. Sebanyak 100 stand UMKM dan 50 stand instansi serta SKPD ikut berpartisipasi, menampilkan beragam produk lokal, program, dan layanan unggulan. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam mendukung kelancaran dan keamanan acara, khususnya Polres Balangan dan Kodim 1001 Hulu Sungai Utara Balangan. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan diberikan, dan di ulang tahun yang ke-22 ini kembali kita membuka Expo di Kabupaten Balangan. Pian-pian sebertaan, jangan kada ingat mendatangi stand-stand yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian karena artis banyak datang di Balangan dan beberapa tahun sudah aman, tertib, terkendali, maka malam ini dan seterusnya ulun minta kita sabaratan untuk menjaga ketertiban, keamanan. Siap sabaratan? Tertib sabaratan?
Terima kasih. Jadi ulun juga berterima kasih kepada aparat keamanan dari Polres Balangan, dari Kodim 1001 Amuntai Balangan yang telah turut menjaga keamanan, ketertiban sehingga acara Expo dengan artis-artis ibu kota ini dapat berjalan dengan aman, dengan tertib dan lancar. Balangan Expo 2025 juga akan diramaikan oleh beragam pertunjukan lainnya termasuk penampilan band Raja dan artis papan atas lainnya. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk kembali manfaatkan TPA Basiri. Pemerintah Kota Banjarmasin tambah alat separator sampah anorganik dan organik di TPA Basiri. Selesaikan administrasi dengan PLN, rumah pompa Sungai Belasung segera beroperasi.
PT Pelindo mengonfirmasi bahwa kerusakan yang terjadi pada salah satu struktur dermaga lama di Pelabuhan Panjang, Kota Baru tidak berdampak pada operasional pelabuhan secara keseluruhan. Dermaga yang mengalami kerusakan diketahui memang sudah tidak digunakan untuk aktivitas bongkar muat sejak beberapa waktu lalu, dan saat ini area tersebut telah sepenuhnya diamankan menggunakan pagar seng agar tidak dipergunakan untuk aktivitas apapun selagi menunggu perbaikan. Pihak Pelindo juga menegaskan bahwa kegiatan pelabuhan termasuk bongkar muat barang dan turun naik penumpang di Pelabuhan Panjang tetap berjalan normal di dermaga aktif lainnya. Tidak ada gangguan terhadap pelayanan maupun distribusi akibat kejadian ini. Sebagai langkah lanjutan, PT Pelindo tengah melakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis terhadap struktur dermaga yang rusak dan telah dilaporkan ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan menyeluruh demi keamanan dan keselamatan kawasan pelabuhan. PT Pelindo Cabang Kota Baru memastikan situasi pelabuhan tetap kondusif, tidak ada gangguan terhadap distribusi barang maupun operasional kapal di Pelabuhan Panjang, dan sebagai alternatif ke depannya bisa menggunakan Pelabuhan Stagen. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.